Bu Inka, sudah ready? Udah siap. Puasa Ya, absen sekali deh. lagi mengingatkan kepada teman-teman, mohon bantuannya untuk merekam setiap kegiatan kita agar tidak kesalahan lagi. Dari ini Ya, ya. kepada Ibu Inka, waktunya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat Pagi, pagi, Bu. Pagi, tetap semangat. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah Alhamdulillah, sehat. luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Mana ketua kelasnya? Apakah sudah baca doa tadi? Belum, Bu. Ya, Belum, Bu. Bu. Sudah belum? Belum. Belum. Sudah tadi, Bu. Sudah. Kemana Eka Sudah. tadi? Kenapa tidak ikut baca doa? Bu, WC, Bu. Ke WC toilet. Oke, kalau sudah baca doa, sekarang sebelum kita melakukan kegiatan belajar mengajar, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Bu. Ya, coba Almalini, Hadir, Bu. Alfiandi, Hadir, Bu. Alpian, Hadir, Bu. Almaida. Hadir, Bu. Ini hari ini hadir semua ya? Hadir, Bu. Ya, Bu. Muat, Hadir. Bu. Kalau hadir semua ya. Oke, anak-anak, hari ini apakah sudah siap untuk melakukan kegiatan belajar mengajar? Siap, Bu. Ya, Bu. Bu. Oh, masih ada yang lemas? Apa masih Siap, belum Bu. sarapan tadi? Ada yang belum sarapan ya? Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Oke, kalau begitu sebelum kita melakukan kegiatan belajar, kita ice breaking dulu untuk melakukan konsentrasi kita pada pagi hari ini. Oke, ice breaking dari Ibu itu kita melakukan konsentrasi melalui tepuk. Jadi kalau kata Ibu, tepuk 1. Bagaimana? Tepuk 2. Tepuk Kunci 3. di tangan, Bu, ya. Ya. Oke, siap? Ya. Tepuk 1. Tepuk 3. 3. Salah, karena Ibu tadi tidak ngomong apa tepuk. Berarti kalian belum konsentrasi untuk pelajaran hari ini. Oke, kita ulang lagi ya. Oke. Oke, tepuk 2. Tepuk 3. 1. Oke. Sudah konsentrasi semua untuk melakukan kegiatan belajar hari ini. Oke, sebelum Ibu melanjutkan materi untuk hari ini, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu soal materi kita minggu kemarin. Soal materi kita minggu kemarin yaitu masalah pada bab 1 materinya tentang Al-Quran dan hadis. Apakah masih ada yang ingat apa itu Al-Quran dan apa itu hadis? Masih, Bu. Masih, Bu. Masih? Ya, Bu. Coba, Elmaida, apa itu Al-Quran? Baik, Bu. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang dijadikan sebagai petunjuk untuk manusia. Ya, tepuk tangan untuk Elmaida. Oke, artinya kalian sudah siap melaksanakan belajar hari ini. Hari ini materi kita yaitu tentang meneladani sifat-sifat Asmaul Husna. Apakah sudah bisa dilihat? Ya, Bu. Sudah, Sudah, Bu. Bu. Bu, sudah, Bu. Oke. Hari ini materi kita selanjutnya yaitu meneladani sifat-sifat Allah Asmaul Husna. Nah, Ya, ada yang tahu apa itu Asmaul Husna?
Ada Nama-nama Nama baik Allah Allah. yang Nama-nama Allah yang bagus. yang terbaik. Ya, yang adalah indah, nama Allah yang baik dan indah. indah. Dah. Nah, Asmaul Husna Indah. berapa? ada 99. 99. Oke, nama-nama Allah yang baik itu termasuk dalam Al-Quran Al-A'raf ayat 180. Di sini Ibu mau ada yang berani untuk membacakan Al-A'raf ayat 180. Ibu kasih nilai plus untuk hari ini. Ayo, siapa yang berani untuk membacakan? Saya Saya Bu. Bu. Siapa? Ya Bu. Oke. Ya. Bu Musnaini, coba Musnaini. Ayo, Musnaini membaca Ya, Bu. surat Al-A'raf ayat Quran surah Al-Araf ayat 180. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'u biha wa zarul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Sadaqallahul azim. yang artinya apa? Dan Dan Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap yang telah mereka kerjakan. Oke, jadi Asmaul Husna ini dijelaskan bahwa nama-nama yang baik. Di sini Asmaul Husna ada 99. Tetapi pada materi kita pagi hari ini, kita akan membahas 4 Asmaul Husna. Yang pertama di sini Al-Basir adalah maha teliti. Terus yang kedua Al-Basir maha melihat. Dan yang kedua Al-Khabir maha teliti. Yang ketiga Al-Alim maha mengetahui. Al-Sami maha mendengar. Yang mana di sini Al-Alim itu artinya maha mengetahui. Yang nampak atau yang gaib, mengetahui yang tidak terpengetahuan Allah itu tidak terbatas. Segala aktivitas manusia dan peristiwa akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Perilaku meyakini sifat Al-Alim. Ini adalah ada 3, yaitu menuntut ilmu dengan sebaik mungkin. 2, mempersiapkan bekal di dunia dengan sebaik-baiknya untuk menunjang kehidupan di akhirat kelak. 3, mengimani segala yang gaib dan tidak. Dan yang kedua yaitu Al-Khabir, artinya yaitu maha teliti. Jadi Allah itu maha mengetahui sesuatu itu sampai detail-detailnya. Yaitu Allah maha Al-Khabir, artinya maha teliti. Ini perilaku meyakini sifat Allah Al-Khabir, yaitu 1, tidak menjadi manusia yang pendusta dan munafik. 2, selalu berhusnuzon terhadap masa depan. 3, senantiasa mensyukuri atas segala nikmat yang diperoleh. Selanjutnya yaitu As-Sami. Arti dari As-Sami sendiri yaitu maha mendengar. Allah itu maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah itu tidak terbatas ya anak-anak. Jadi perilaku meyakini sifat Allah As-Sami adalah 1, menjaga perkataan dan perbuatan sebaik mungkin. Jadi kita itu harus menjaga perkataan kita dan perbuatan kita. 2, tidak pernah berputus asa terhadap rahmat Allah SWT dan senantiasa berdoa. Jadi yang ketiga, tidak tuli. Allah itu tidak tuli. Allah itu maha mendengar ya anak-anak. Jadi Ya, apa Bu. bicarakan, bisik-bisik, istilahnya kalau kita itu bisik-bisik tetangga, itu Allah itu maha mendengar. Jadi Allah itu dari hal yang kita bisik-bisikan saja bisa didengar ya anak-anak. Apalagi yang masih dalam hati kita, belum kita lakukan, masih dalam hati niat buruk, baik itu sudah didengarkan oleh Allah yang sifat apa tadi? As-Sami. As-Sami. Nah, selanjutnya Al-Basir. Al-Basir di sini artinya maha
Melihat. Lihat. Melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Kecil. Allah Subhanahu wa taala melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi, bahkan seluruh alam semesta. Perilaku al-basir ini tidak apatis atau acuh tak acuh apabila melihat orang sedang menderita atau membutuhkan pertolongan. Yang kedua, hati-hati dalam bertindak walaupun sedang sendiri, sebab Allah mengawasi hambanya walaupun di balik gunung sekalipun. Jadi Allah itu Al-Basir, artinya maha melihat. Kita bisa ambil contoh ya anak-anak, ketika kita pulang dari sekolah misalkan, terus kita dalam perjalanan pulang dari sekolah, ternyata ada lihat buah jambu tetangga sekolah itu buahnya sangat lebat. Dalam niat kita, saya mau ambil, saya mau cicip ini buahnya rasanya apa. Kalian itu harus menyadar, oh Allah itu maha melihat. Jadi urungkanlah niat kita, tidak boleh, oh Allah itu maha melihat. Walaupun di sekitar kita tidak ada yang melihat, tapi Allah itu bersifat Al-Basir. Jadi Allah itu maha melihat. Oke, yang terakhir yaitu hikmah beriman kepada Allah. Setelah kita beriman dengan sifat-sifat Allah, maka kita mendapatkan hikmahnya. Hikmahnya yang pertama, selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hati menjadi tenang dan tidak gelisah. Yang ketiga, sepanjang hidupnya tidak akan merasa rugi, sebaliknya tanpa dibelaki iman sepanjang usianya diliputi kerugian. Ya anak-anak, untuk materi hari ini, setelah Ibu jelaskan, masih adakah untuk kelas FK1 ini yang belum dipahami dan belum jelas? Silakan ditanyakan. Yuk, bertanya, Bu. Ya, Pak. Ya, Alfian. Jadi, kalau terkait dengan asami tadi, Bu, ya, contohnya Ibu Musna ini menghibah orang di belakang, Bu, ya. Tidak kedengaran, hanya dengan mereka-mereka saja. Berarti itu masih diketahui, didengar oleh Allah, Bu, ya? Iya, Allah itu mempunyai sifat as-sami, artinya maha mendengar. Jadi walaupun Allah itu tidak terlihat, tetapi Allah itu maha mendengar. Walaupun Musna ini atau musibah di tetangga-tetangga sebelahnya tentang Alfian. Iya, gibah. Elma, Bu, yang kalau gibah tuh. Iya, tidak boleh. Gibah. Anak-anak tidak boleh. Karena Allah itu memiliki sifat as-sami, artinya maha mendengar. Ayo, ada lagi yang ingin bertanya dalam materi kita hari ini? Tidak, Bu. Tidak ada. Oke. Berarti kalian sudah paham semua ya? Iya, Bu. Ya Allah. Sudah paham dan sudah, Bu. Paham. Sekarang saatnya Ibu yang ingin bertanya pada kalian. Oke, siap? Siap, Bu. Oke. Kalau memang sudah paham, artinya Ibu ingin bertanya. Coba Musna ini, apa tadi? Musna ini arti dari Asmaul Husna dan berapa jumlah Asmaul Husnanya? Asmaul Husna itu, Bu, adalah nama-nama Allah yang baik dan indah. Jumlahnya ada 9. Benar, Bu. Tepuk tangan buat Husna ini. Jumlahnya ada 99, Bu. Oh, pintar banget anak Ibu yang cantik ini. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Apa hikmah dari beriman kepada Allah? Siapa yang bisa? Ayo. Sekarang coba Ibu yang menunjukkan. Coba Elmaida. Apa tadi hikmahnya? Baik, Bu. Hikmah yang pertama itu selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan kita beriman, hati kita menjadi tenang dan tidak gelisah. Yang selanjutnya, Bu, sepanjang hidupnya tidak akan pernah merasa rugi. Sebaliknya tanpa beriman kepada Allah, maka kita akan dalam keadaan rugi, Bu. Alhamdulillah, ternyata anak-anak hari ini sudah sangat memahami materi kita hari ini. Kalau begitu, untuk tugas kita hari ini,
setelah kita bagi kelompok minggu kemarin, itu ada 4 kelompok kan? Jadi Iya, kelompok Bu. pertama itu Alfian Bu. kan ketuanya. Alfian kelompok pertama. Kalau Apriyadi kelompok kedua ya ketuanya. Meki Ya, kelompok Bu. ketiga dan Poppy kelompok keempat. Sekarang Bu. kalian Ibu kasih tugas untuk diskusikan itu masalah LKPD yang Ibu bagikan. Diskusikan sesama teman sebayanya ya, teman-temannya ya. Ini ada LKPD, kerjakan. Sekarang Ibu kasih waktu 5 menit. Setelah kita bagi kelompok minggu kemarin. Silakan kerjakan sekarang. Sudah, Bu. Sudah anak-anak ya? Sudah waktunya Bu. kalian mengumpulkan tugasnya. Ayo, silakan dikumpul tugasnya. Sini, ayo cepat nak. Ya, Bu. Ya. Untuk pemaparan masalah ini kita akan ada satu kelompok yang maju ke depan memberikan apa itu menurut kelompoknya masalah LKPD ini. Ya, untuk kelompok yang pertama Bapak Alfian, silakan untuk kelompok pertama silakan Alfian. Silakan kasih penjelasan dari LKPD kalian. Baik, Bu. Yang mencocokkan itu, Bu, ya? Ya. Oke. Kalau Bismillahirrahmanirrahim, kami dari kelompok 1 akan memaparkan di depan kelas. Al-alim itu dicocokkan kepada yang B, Bu. Al-alim itu artinya maha mengetahui. Al-khabir dicocokkan kepada yang C, Bu. Al-khabir itu artinya maha teliti. Asami itu dicocokkan kepada yang A. Asami artinya maha mendengar. Al-basir dicocokkan dengan yang D, Bu. Artinya maha melihat. Oke. Apakah benar menurut kelompok lain? Benar. Ya, benar, Bu. Untuk kelompok 1. Oke. Alhamdulillah artinya untuk materi kita hari ini untuk kelas FK1 terlihat dan nampaknya sudah sangat memahami. Artinya di sini sebentar lagi kita mau istirahat, maka Ibu ingin bertanya terlebih dahulu kepada untuk semua kelas FK1, apakah kalian sangat menyukai materi kita hari ini? Menyukai. Ya, Bu, sangat Bu. suka sekali. Suka. Ya, apakah kalian sangat menyenangi dalam materi kita hari ini? Senang, Bu. Senang, Bu. Oke, kalau begitu alhamdulillah materi kita hari ini cukup sampai di sini. Tetapi jangan lupa ya anak-anak, minggu depan itu ada tugas lagi. Minggu depan itu tugasnya kalian menghafal Asmaul Husna 99. Ibu panggil satu persatu maju ke depan ya. Ya, Bu. Bu. Ya, Bu, Paham siap. tidak? Paham? Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, sepertinya bel istirahat sudah berbunyi. Silakan kita untuk materi hari ini Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.